Itu sebetulnya cuma 3 hal yang akan kita pelajari, tapi 3 hal ini akan beranak pinak, memiliki ya istilahnya substansi yang besar, tapi dari substansi itu di apa namanya tuh menjadi bagian-bagian yang terkecil, ya itu menjadi banyak gitu kan ya, seperti itu. Kalau sekarang jadi Ibu nggak usah perkenalan lagi lah ya, langsung kepada inti mata kuliahnya mungkin ya, yang di dalam suatu Microsoft Project ya. Kalian sudah kenal Ibu kan? Oh ya Bu, boleh lanjut. Ya, oke. Ya, jadi ini Ibu mau share screen aja tentang apa sih yang akan kita jalanin selama 6 bulan ke depan tentang tentang manajemen project. Jadi kenapa sih kita perlu untuk mempelajari tentang manajemen project ini ya. Tapi sebelumnya kita absen dulu lah ya, biar afdol. Oke, silakan diperlihatkan kameranya. Oke, Alvito. Oke, Pritami. Ya Bu. Oke, Amel. Hadir Bu. Mana kameranya Mel? Jaringan Bu. Oke, Akbar. Hadir Bu. Mana Akbar? Oke. Rizky Sandiari. Hadir Bu. Mana? Nggak kelihatan mukanya. Ini Bu. Agil. Iya Bu, hadir Bu. Oke. Karel. Ari. Hadir Bu. Ya. Ricky. Ya. Fajar. Hadir Bu. Mana Fajar? Hadir Bu. Mana kameranya? Mana aja? Hadir Bu. Cuman ada 11 orang. Dimas. Ada yang tahu Dimas kemana? Dia katanya belum bayar. Belum bayar. Terus nggak berusaha untuk ini gitu? Udah Bu. Untuk dosen PA-nya siapa ya? Ibu ya kalau nggak salah. Pak Luki kayaknya Bu. Oh Pak Luki. Oh ya. Nggak menghubungi dosen PA-nya? Kurang tahu. Dia penakut dia Bu. Oh, penakut. Harusnya kalau Penakut.
apa kalau ini berani lah istilahnya tuh kan. Terus siapa lagi? Ayub. Ada yang tahu kabar Ayub? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu. Oke. Dua orang itu aja ya yang di kelas malam ya, yang masih belum ada kabar-kabar ya. Oke, Ibu mau share screen tentang kuliah kita yang nanti ke depannya akan kita jalanin selama 1 semester, 6 bulan, dengan ya intinya mungkin kepada kalian nanti istilahnya tuh harapannya seperti apa gitu kan ya. Terus kalau misalkan sudah mempelajari manajemen project, apa yang kalian dapat gitu kan ya. Nah, tadi balik lagi kepada apa yang tadi Ibu bilang, bahwa sebetulnya kalau yang namanya di manajemen project, kita itu cuma mempelajari 3 hal ya. Yang pertama itu adalah masalah satu skopnya ya. Skopnya itu adalah ruang lingkup, di mana ruang lingkup kita targetnya mau di mana gitu kan ya. Mau tempatnya di mana, mau seperti apa gitu kan ya. Itu terus kemudian mau apa namanya itu kayak semacam skop itu masuk kepada infrastrukturnya itu bagaimana. Nah, itu masuk ke dalam salah satu di dalam core dari manajemen project. Yang kedua adalah penjadwalan ya. Penjadwalan itu kebayang kalau kita misalkan punya project ya. Terus si projectnya tersebut tidak punya waktu gitu kan ya. Mau kapan pertama kali dimulai, kapan mau selesai. Nah, itu tidak ada acuannya. Nah, kebayangkan si proyeknya itu akan seperti apa? Pasti dia akan terjun bebas lah gitu. Jadi dia tidak akan sampai kepada tepat sasaran gitu kan ya. Berarti yang namanya si jadwal itu akan menjadi hal yang krusial gitu kan ya. Yang ketiga adalah budget atau masalah keuangan. Nah, jadi masalah keuangan itu ketika jadwalnya bagus, baik, terus bisa terjadwal dengan baik, otomatis si budgetnya atau keuangannya itu akan bisa kita monitoring gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita tidak punya jadwal gitu kan ya, terus kemudian infrastruktur atau peralatannya itu kita tidak jelas, otomatis semuanya itu akan mempengaruhi budget atau keuangannya kita gitu kan ya. Keuangan dari proyek itu akan terlaksananya gitu kan ya. Nah, maka oleh sebab itu kenapa kita harus mempelajari yang namanya manajemen project, yaitu biar istilahnya tuh 3 hal ini. Yang pertama dari scope, terus kemudian dari jadwal, yang ketiga adalah biaya, itu menjadi hal yang penting. Kalau 3 hal tersebut tidak ada, otomatis si proyek itu nggak akan bisa berjalan atau memang nggak akan pernah terjadi sama sekali atau over budget gitu ya. Nah, jadi kalaupun nanti misalkan kalian ada di dalam sebuah ya, kalian misalkan menjadi IT development gitu, atau misalkan kalian mengurus sesuatu hal yang memang sifatnya project gitu kan. Nah, itu kalian minimal sudah mengetahui dan tahu lah ya apa yang harus dilakukan gitu kan. Karena yang namanya project itu sebetulnya sifatnya sementara ya, tidak lama gitu ya. Kadang-kadang juga jadi intinya si project itu tidak sustain gitu kan. Tidak keberlangsungannya itu dia tidak akan selamanya gitu. Itu salah satu ciri dari suatu project gitu kan ya. Nah, di dalam satu mata kuliah manajemen project, misalkan kami ya dari prodi sebetulnya pengen kalian dapat sesuatu yang bisa dilakukan di dalam ketika setelah kalian mendapat mata kuliah manajemen project. Yang pertama itu istilahnya tuh ya, sebenarnya kalau misalkan tentang agama dan moral itu
ya sebetulnya semua mata kuliah pun harusnya ada ya istilahnya tuh. Jadi ya ini tentang masalah moral dan etika gitu kan ya, karena misalnya tujuan dari salah satu pembelajaran adalah bagaimana kalian bisa menjadi seorang yang beragama, bermoral dan beretika, kan gitu ya tujuan dari kalian belajar gitu ya sebenarnya. Nah terus kemudian dapat berkontribusi terhadap peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, gitu kan ya. Nah, terus memiliki pengetahuan yang memadai tentang kerja sistem komputer dan mampu merancang pengembangan berbagai produk piranti berbasis digital. Ya, istilahnya itu kan nanti pun kita akan belajar tentang Microsoft Project ya. Itu biasanya Ibu setelah setelah UTS lah ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat yang namanya kalau dalam perhitungannya kita akan nanti ada jalur kritis gitu kan ya, Gantt chart gitu kan ya, itu di dalam Microsoft Project. Tapi secara perhitungannya secara manual nanti kita bakalan bareng lah untuk menghitung secara manualnya seperti apa. Walaupun di dalam Microsoft Project ada yang namanya part kritis gitu. Nah itu. Jadi di dalam nanti setelah UTS itu baru kita menginjak kepada si Microsoft Project itu ya. Tapi kalau untuk dari awal sekarang kita awal-awal kita akan mempelajari tiga hal yang tadi Ibu sebutkan ke dalam manual dulu lah ya istilahnya gitu. Nanti baru diimplementasikan ke dalam project. Walaupun sebetulnya bisa juga ya di Excel kayak gitu ya. Hanya saja karena targetnya itu adalah kita pengennya berbasis digital ya gitu. Berarti kita harus mempunyai suatu sistem gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, kemudian memiliki pengetahuan sesuai dengan capaian pembelajaran gitu ya. Nah, ini adalah nanti ada capaian pembelajaran seperti apa gitu ya. Ini baru CPL yang harus kita punya, yang harus Ibu sampaikan terkait manajemen proyek di dalam suatu prodi gitu kan. Terus kemudian mampu mengambil keputusan secara cepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Jadi harapan Ibu ketika misalkan kalian sudah mempelajari manajemen project, jadi kalian itu akan ada yang namanya membuat decision maker gitu ya, pembuat keputusan gitu kan ya. Jadi apakah misalkan project ini lanjut atau tidak gitu ya, berdasarkan pada analisis data yang sudah ada gitu kan ya. Jadi lewat lewat manajemen project ini gitu kan ya. Terus kemudian mampu melakukan evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Jadi di dalam suatu project itu tuh kalian kalau kalian misalkan menjadi supervisor gitu kan ya, atau misalkan menjadi manajer di dalam suatu project itu kan kalian memiliki ya istilahnya itu staff gitulah ya yang bekerja sama untuk menggolkan suatu proyek ini terlaksana dengan baik gitu kan ya, sampai kepada finish proyeknya tersebut gitu kan ya. Jadi kalian memiliki tim gitu kan ya. Jadi masing-masing tiap orang itu punya di dalam suatu manajemen proyek itu memiliki timnya sendiri-sendiri gitu kan. Kayak misalkan itulah kita memiliki proyek misalkan infrastruktur IT lah itu tentang misalkan membuat sebuah misalkan jaringan gitu kan di suatu area gitu kan ya. Nah itu kan kita akan membagi tugas itu ke dalam ke dalam orang-orang yang berada di dalam sebuah kelompok tersebut gitu kan. Ada yang misalkan ngerjain tentang arsitektur komputernya gimana gitu kan ya. Ada yang ngerjain tentang apalah yang ada di dalam suatu list pekerjaan yang sebenarnya dari awal sudah direncanakan gitu. Jadi semuanya itu akan membuat suatu kelompok gitu kan ya. Jadi
kalau yang di IT biasanya itu adalah pekerjaannya itu adalah tim ya. Biasanya nggak mungkin dia bekerja sendiri gitu, karena tiap orang kan punya kompetensi sendiri-sendiri, punya kapabilitas sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri kayak gitu ya. Nah, terus kemudian memiliki pengetahuan sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi ini adalah 7 hal yang memang harus kalian, ya Ibu berharap, bukan berharap lah istilahnya, ini target yang harus dicapai pada saat kuliah manajemen project gitu kan. Nah, itu selain ada dari prodi juga ada dari target yang harus kalian punya. Jadi kan istilahnya tuh kalau misalkan ini sebelum mata kuliah sama setelah mata kuliah itu kan harus ada something different-nya gitu ya, ada sesuatu yang berbedanya gitu kan. Nggak mungkin pada saat kita mulai perkuliahan sama setelah perkuliahan itu sama gitu kan ya, pasti kalau misalkan sama itu pasti ada yang salah gitu kan. Jadi harapan target Ibu itu adalah kalian pertama yaitu ya bisa kalau misalkan mendefinisikan suatu manajemen proyek itu ya, manajemen dan manfaat proyek serta pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan aktivitas suatu proyek. Ini menjadi hal yang harus kalian miliki lah, maksudnya pada saat setelah kalian menyelesaikan mata kuliah manajemen project. Begitu nanti setelah UTS dan UAS gitu ya. Terus kalian mampu menjelaskan tentang siklus dari proyeknya itu sendiri gitu kan ya. Kemudian organisasi dan tim dari proyek gitu. Terus menjelaskan siklus dari proyek. Oh ini sama ya. Ya salah. Nomor 3 ini salah ya. Udah 3. Kemudian mampu menjelaskan kerangka kerja atau framework dari manajemen project, kemudian mampu menjelaskan skop dari project, kemudian mempraktekkan ke dalam Microsoft Project. Kemudian ada masalah nanti penjadwalan, biaya gitu ya, semuanya ada di dalam Microsoft Project gitu. Dan sekedar informasi juga sih bahwa di nanti setelah UAS lah ya, setelah UTS mungkin kalau misalkan ini karena kita kan blended ya, jadi kalau blended itu kalau memang misalkan ada mata kuliah yang praktek wajib kalian datang, berarti kalian harus datang ke kampus gitu kan ya. Tapi kalau misalkan secara teoritis masih bisa ya it's okay lah ya untuk tidak datang ke kampus, tapi mungkin nanti kita arrange lagi lah jadwalnya, apakah istilahnya tuh kalian perlu datang ke kampus atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalkan dirasa perlu ya menjadi sesuatu hal yang wajib untuk datang ke kampus gitu ya. Terus ini adalah deskripsi singkat lah ya tentang apa sih yang namanya mata kuliah Microsoft Management Project ini gitu ya. Jadi ya intinya sebetulnya pada 3 hal yang tadi Ibu sebutkan itu sebetulnya intinya. Jadi mata kuliah manajemen project teknologi informasi. Jadi kalau misalkan gini ya, di dalam manajemen project itu sebetulnya ada cakupannya masing-masing ya. Yang pertama itu dia biasanya dia kalau misalkan di teknik industri itu biasanya manajemen project itu membahas tentang yang ada kaitannya dengan kayak misalkan pembangunan jembatan kayak gitu, lebih kepada infrastruktur yang memang notabene nampak secara alat gitu, bukan alat, secara infrastruktur lah, infrastruktur misalkan bikin jalan kayak gitu, terus infrastruktur misalkan membuat proyek jembatan kayak gitu ya, itu lebih kepada konstruksi lah istilahnya kayak gitu ya. Tapi karena kita istilahnya tuh orang IT ya, orang teknologi informasi, otomatis sebetulnya yang kita pelajari tentang manajemen project itu lebih kepada
infrastruktur yang ada di dalam IT gitu ya. Teknologi informasi gitu kan ya, bukan kepada infrastruktur konstruksi gitulah. Sebetulnya itu yang membedakannya. Walaupun yang kita pelajari nanti ke depannya itu hampir mirip-mirip lah ya. Kayak misalkan nanti ada critical part, itu memang ada perhitungan critical part di dalam suatu namanya tuh CPM ya. Jadi di dalam industri ada, di dalam teknologi informasi juga ada gitu. Tapi yang membedakan adalah skopnya gitu kan, skop dari suatu project gitu ya. Jadi kalau misalkan orang industri itu kepada infrastrukturnya yang konstruksi kayak gitu ya, kalau di IT itu infrastruktur yang kepada teknologi informasi kayak gitu. Kalau misalkan ini daftar pustakanya adalah ini. Jadi kalau misalkan kalian mau mempelajari tentang ini, boleh ini adalah daftar pustakanya yang bisa kalian baca gitu kan. Jadi sistem approach to planning, scheduling dan controlling tentang project management. Kemudian ini ada mata kuliah, ada buku-buku pendukungnya, tapi buku utama itu adalah ini tentang project management gitu kan. Seperti itu. Sebelum kita ke ke materi-materi, ada pertanyaan? Kalau Ibu pikir sih karena kalian istilahnya itu notabene sudah bekerja ya di suatu industri, itu menjadi hal yang lumrah saja sih untuk masalah project management, apalagi misalkan di dalam suatu perusahaan itu kadang-kadang kan kita ya punya project-project tertentu gitu ya, yang sebetulnya kalau misalkan kita lihat itu bisa menjadi hal yang ada di dalam mata kuliah ini gitu kan ya. Jadi kan kalau misalkan kalau kalian yang sudah bekerja ya biasanya sudah lebih paham terkait culture dari suatu perusahaan gitu ya. Kemudian proses bisnisnya gitu kan. Atau misalkan ya nanti ke depannya ada struktur organisasi gitu ya, itu pasti di dalam suatu perusahaan pasti ada gitu kan ya, dan wajib ada gitu ya. Kebayang kalau misalkan di dalam suatu perusahaan nggak ada struktur organisasi gitu kan ya, jadi itu walaupun perusahaan yang memang dia keluarga ya, tetap istilahnya tuh yang namanya struktur organisasi itu pasti ada. Di dalam suatu, kalian pun misalkan Himatek, himpunan mahasiswa teknik komputer, itu ya pasti ada lah yang namanya struktur organisasi gitu kan ya. Jadi itu hal yang krusial juga gitu, hal yang wajib ada di dalam sebuah perusahaan gitu. Jadi di dalam manajemen di dalam suatu proyek pun, walaupun istilahnya tuh suatu proyek tidak sustain gitu ya, tidak berkesinambungan gitu ya, tidak terus-menerus jangka waktunya, tapi itu pasti ada yang namanya struktur organisasi di dalam suatu proyek gitu ya. Oke, terus kalau misalkan tidak ada yang bertanya, Ibu mau ini aja deh, share screen ini. Tentang nilai ya, biar biar transparan aja gitu kan. Ibu tuh kalau misalkan menilai itu pasti bukan Ibu aja sih sebetulnya, dosen-dosen yang lain pun sama ya.
Yang pertama itu kehadiran. Ya, kehadiran itu 10%. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti perkuliahan sebesar 10%, 100%, ya hitung aja 10% dari total 100% yang kalian hadiri sama perkuliahan itu, misalkan sebesar 16 pertemuan ya di UTS dan UAS. Yang kedua adalah tugas. Mau itu tugas besar, mau itu tugas, tetap Ibu mengkelompokkan ke dalam tugas. Itulah tugas besar di akhir-akhir, atau misalkan di tugas besar itu, ya misalkan konversi dari tugas-tugas yang ada gitu ya, Ibu gabung gitu, misalkan menjadi berapa ya, 20%. Oke, terus kemudian kuis. Ya, ini kuis ya kadang-kadang Ibu kasih tahu, kadang-kadang enggak gitu ya, apa yang misalkan diterangkan, terus kemudian itu layak menjadi kuis, biasanya Ibu akan menjadikan nilai itu kuis. Ini 15%. Terus, oh iya, kemudian UTS. %. UAS itu 30. Oke, total 100% nggak? 30, 45, 100% ya. Ini adalah unsur penilaian yang ada, yang mata kuliah Ibu. Jadi kalau misalkan kalian pengen memiliki nilai A, berarti otomatis targetnya pun harus kalau nilai A itu antara sekitar 85 sampai 100%. Sampai poinnya 100, bukan 100%. 100. Jadi 85 sampai 100 itu mendapatkan poin A. Terus kemudian yang kalau AB itu sekitar 84 sampai dari 74 sampai 84. Itu baru dapat poin AB. Kemudian yang B ya. Kalau B 75 ya tadi. 74 menjadi sampai 65. Nah, 65 kalau misalkan BC itu 64 sampai 55. Ya, begitu seterusnya gitu. Ibu berharapnya kalian sih nggak dapat nilai, ya bisa dapat nilai ya paling ini B lah ya untuk setiap mata kuliah nih misalkan. Jadi biar istilahnya itu nggak ada penasaran untuk ngulang gitu kan ya, atau misalkan kalian ya berlama-lama untuk studi di ITEBA gitu ya. Kalau Ibu berharapnya kalian bisa
cepatlah untuk lulus gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya target nilai A, ya ini 5 poin ini yang harus kalian jalanin dan maksimalkan. Terus untuk sebetulnya kalau kalau pada saat penilaian, Ibu tuh selalu membayangkan tiap orangnya, tiap personalnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian aktif gitu kan ya, terus kemudian ya tugas ngumpulin gitu kan ya, terus kelihatan usahanya gitu ya, itu sebetulnya semua orang pun akan menghargai gitu ya usaha tersebut gitu. Jadi karena yang sebetulnya kalau yang namanya hasil itu tidak hasil tidak akan menyalahi proses tidak akan menyalahi hasil. Apa kebalik ya? Hasil tidak akan menyalahi proses. Oke, proses tidak akan menyalahi hasil gitulah pokoknya gitu ya. Jadi karena sekarang istilahnya itu semester baru gitu kan, berarti kalian pun ya semangat baru lah ya untuk mengambil mata kuliah yang memang sudah komitmen di awal pada saat bimbingan akademik bahwa mata kuliahnya ini dengan misalkan berapa SKS, dengan 7 SKS dengan 19 SKS dengan 7 mata kuliah misalkan seperti itu. Berarti intinya kalian komit ke dalam hal tersebut gitu. Sampai nanti 16 kali pertemuan dan kalian sudah UTS dan UAS. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada ya, oke. Ya, jadi balik ke ini ya, ke RPS yang tadi, Ibu mau menjelaskan terkait Oke. Ibu akan menjelaskan terkait materi-materi yang akan kita lakukan selama 16 kali pertemuan. Itu sebetulnya ini adalah setiap pertemuannya itu pasti kita tuh punya target ya, apa yang mau ditargetkan pada setiap pertemuan. Paling kalau yang namanya sekarang pertemuan pertama, ya mungkin semua dosen juga dan termasuk Ibu akan menjelaskan tentang ya tadilah sistem penilaiannya gitu kan ya, terus kemudian buku panduan yang akan kita referensinya buku apa gitu kan ya, kemudian materi yang akan disampaikan itu apa aja gitu selama 16 kali pertemuan. Nah, sebetulnya itu. Nah, ini di pertemuan pertama, sebetulnya ini ada yang namanya ya pendahuluan lah ya tentang apa sih yang manajemen project itu gitu ya. Terus kenapa sih kita harus mempelajari manajemen project gitu. Bahkan apa hal yang bisa kita ambil di dalam suatu ilmu manajemen project, apalagi manajemen project yang tentang teknologi informasi gitu kan ya. Ini ada di materinya adalah pengenalan dari manajemen project itu sendiri gitu kan ya. Nah, kemudian di pertemuan kedua kita akan menginjak kepada nanti organisasi yang ada di dalam suatu manajemen project yang di dalamnya ada konteksnya terkait teknologi informasi gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ya tadi seperti yang Ibu bilang bahwa di dalam suatu proyek itu otomatis pasti akan ada yang namanya organisasi. Karena kan di dalam proyek itu ada sekumpulan orang gitu ya. Kalau misalkan dia tidak ada organisasinya, ya akan terjadi penyimpangan di mana ya istilahnya itu siapa yang paling berkuasa gitu kan ya. Jadi itu mungkin cukup dihindari biar istilahnya tuh goal dari suatu
manajemen project atau projectnya itu sendiri itu dapat terlaksana gitu. Itu nanti kita di pertemuan kedua. Kemudian di pertemuan ketiga itu ada yang namanya tuh proses manajemen project ya, salah satunya adalah proses perencanaan. Jadi kalau misalkan kita sudah merencanakan segala sesuatu ya, mau itu dari project, mau itu merencanakan misalkan kalian pun istilahnya tuh di ITEBA menjadi mahasiswa, kalau kalian direncanakan dengan baik pasti itu akan otomatis lah ketika misalkan agak melenceng pun akan balik lagi kepada koridor yang sudah direncanakan gitu kan ya. Begitupun dengan project gitu kan ya. Jadi ketika sudah kita merencanakan secara sistematis gitu kan ya, tanpa ketika kita ada yang melenceng pun tidak terlalu signifikan gitu dari proses perencanaan tersebut. Tapi kalau tidak direncanakan ya jangan berharap terlalu tinggi untuk bisa sukses kan, istilahnya gitu ya. Nah itu dalam skup suatu project. Itu di pertemuan ketiga. Terus kemudian ke pertemuan keempat itu ada penjadwalan. Penjadwalan itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Karena yang namanya project itu ada timeline-nya lah ya. Jadi ada waktunya kapan ngerjain, misalkan kapan codingan, kapan menyelesaikan prototype gitu kan ya. Kapan istilahnya itu berdialog dengan si user atau misalkan si user gitu. Karena kan sebetulnya kalau user itu dia sebagai pengguna ya otomatis berarti kita itu harus mengedepankan apa sih yang menjadi kebutuhan dari si user tersebut gitu kan ya. Nah itu direncanakan nih dari awal tentang penjadwalannya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih karena sesuatu hal misalkan nih ketika pada saat proses pengkodingan gitu kan ya, ketika kita sudah berdialog dengan si user lah itu, terus sampai kepada tahap selanjutnya itu adalah kita akan melakukan coding gitu kan ya. Tiba-tiba misalkan kan ada timeline-nya tuh ya, misalkan hitunglah pengkodingan itu misalkan berapa hari misalkan hitunglah 3 minggu misalkan gitu kan ya. Nah tiba-tiba si orang yang melakukan codingan itu sakit gitu kan. Nah itu bagaimana cara kita mengantisipasi hal tersebut. Nah itu kita harus membuat penjadwalan. Jadi targetnya kapan ini selesai misalkan. Bisa dibilang dia 3 minggu itu setelah di-arrange bahwa kebutuhannya untuk coding misalkan selama 3 minggu gitu. Nah, itu dibuat di dalam suatu penjadwalan. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan penjadwalan itu ada yang namanya kegiatan itu hal yang krusial atau tidak gitu. Jadi ketika misalkan dia membuat suatu coding itu misalkan menjadi suatu hal yang penting gitu kan ya, terus itu menjadi hal yang wajib gitu ya, yang tanpa coding nggak bisa terimplementasikan suatu project A misalkan ya, nah itu berarti wajib dilakukan dan kalau misalkan tidak berapa lama spare time yang harus kita canangkan lah di dalam suatu penjadwalan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan memang codingnya itu wajib harus ada, tanpa itu tidak ada, berarti kita itu bisa menjadikan coding itu adalah kegiatan yang di dalam part kritis gitu. Itu nggak bisa enggak gitu. Jadi kalau yang namanya part kritis itu atau critical part itu sesuatu hal yang tidak bisa digantikan oleh sesuatu hal yang lain gitu. Jadi istilahnya tuh wajib lah gitu. Kalau misalkan kalau diibaratkan dengan sholat mah ya istilahnya tuh. Jadi kalau di agama Islam gitu ya, kalau misalkan memang sholat itu tidak bisa digantikan oleh hal yang lain kecuali ya misalkan sakit. Nah itu salah satu yang ada di dalam penjadwalan suatu hal yang critical part tersebut gitu. Seperti itu. Nah itu ada di pertemuan keempat.
Nah, terus kemudian ada di pertemuan kelima itu kita akan ngomongin tentang estimasi dan harga, ya istilahnya tentang cost lah ya. Cost-nya itu apa saja yang dibutuhkan dalam teknologi informasi tersebut. Misalkan kita membutuhkan komputer gitu ya, itu misalkan wajibnya gitu kan. Terus udah gitu kita harus punya misalkan hitunglah software apa gitu, atau misalkan jaringan, misalkan arsitektur komputer yang memang si komputer tersebut dengan spesifikasi berapa gitu, spesifikasinya apa. Nah itu semua dihitung di dalam estimasi biaya dalam suatu manajemen project kayak gitu. Jadi kita akan ngomongin tentang cost lah di situ, biaya-biaya. Terus biaya itu tidak hanya masalah infrastruktur teknologi informasi atau misalkan arsitektur komputernya, tapi adalah salah satunya adalah cost tentang resource, sumber daya manusianya gitu kan. Nah, ini semua dikalkulasikan dalam suatu estimasi harga atau misalkan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam suatu proyek tersebut. Gitu. Terus di pertemuan ke-6 kita akan mempelajari tentang cost control. Ya, gimana caranya ketika misalkan ada biaya-biaya yang memang harus ada dan biaya-biaya yang harus tidak ada gitu ya, itu ada di semacam kayak manajemen risiko gitu kan ya. Jadi batasan ya balik lagi tadi kepada scope yang ada di dalam suatu project tentang cost yang atau misalkan kontrol cost atau kontrol biaya yang harus ada dan tidak adanya gitu, ada di dalam manajemen resikonya gitu kan ya. Segala sesuatu juga pasti ada resiko lah ya istilahnya itu. Jadi bagaimana meminimalis si resiko tersebut agar si project terlaksana dengan baik, tapi biaya atau cost-nya itu tidak tidak terlalu ya sesuai lah dengan aturan yang memang sudah kita sepakati gitu kan ya. Terus kemudian bagaimana cara mengkontrolnya gitu ya. Jadi tes masih halo, masih ada kah? Kalian nggak tidur kan? Masih Bu, masih Bu, masih. Oke, kalian nggak tidur kan? Mana nih menghilang? Bentar ya. Menghilang. Oke. Ini sekarang Telkomsel suka gitu ya, tiba-tiba sekonyong-konyong menghilang aja. Gitu. Oke, di pertemuan ke-7 kita akan mempelajari tentang trade-off analysis, di mana kita bisa mengidentifikasi tentang ketepatan dan dari suatu rencana proyek gitu kan ya. Apakah berjalan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati atau tidak gitu kan ya. Kalaupun ya gimana, kalaupun tidak itu bagaimana gitu kan ya. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan UTS ya tentang 7 materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya gitu kan ya. Jadi udah biasa lah ya kalian UTS gitu kan ya. Gitu. Nah, kemudian di pertemuan ke-9, nah jadi sambungannya di pertemuan ke-6 lah ini, ada manajemen risiko. Jadi risiko apa saja yang ada di dalam suatu project gitu kan ya. Apakah resikonya tentang pembiayaan, tentang jual, atau tentang ruang lingkup atau scope dari suatu proyek tersebut gitu ya. Apa saja risikonya. Terus kemudian tentang manajemen kontrak ya.
Kalau yang namanya kontrak itu memang sebetulnya sebenarnya disepakati di awal antara stakeholder dengan proyeknya tersebut, dengan orang yang melaksanakan proyeknya tersebut, itu akan menjadi salah satu yang menjadi pertimbangannya itu misalkan waktunya, biaya dan batasannya itu ada di aturan mainnya seperti apalah di manajemen kontraknya itu di dalam suatu proyek. Jadi di pertemuan 10 yang akan kita bahas tentang manajemen kontrak. Nah, kemudian di pertemuan ke-11 kita ada yang namanya manajemen kualitas ya. Kalau yang namanya suatu kualitas atau mutu itu akan menjadi hal yang sekarang itu hal yang menjadi sangat penting ya, penting banget karena kita akan bisa mengetahui kualitas suatu proyek kita itu baik atau tidak gitu ya. Kalau di istilah manajemennya mah itu tuh kayak ini, visible dan invisible gitu kan ya. Jadi apakah kalau dilihat dari kualitasnya tuh dia layak atau tidak gitu kan. Jadi kalau misalkan dia layak, bagaimana aturannya sampai menjadi layak itu, apa poin-poin yang menjadikan dia layak ya. Dan kalau misalkan dia tidak layak, apa yang menjadikan dia tidak layak gitu. Nah, dilihat dari manajemen visibility-nya tadi gitu ya, manajemen kualitasnya. Itu visibility itu ya dilihatnya itu dari 3 hal tadi. Ya yang pertama dari scope-nya gitu ya, ruang lingkupnya, yang kedua itu dari cost-nya, kemudian dari yang ketiga dari penjadwalan kita yang visible, berarti dari 3 hal tersebut dia kualifikasinya baik gitu kan ya. Tapi kalau misalkan salah satu aja poin tadi hal itu tidak tidak layak, tidak visible ya berarti ya dia tidak visible gitu. Dari segi kualitasnya. Karena sekarang orang-orang ya sekarang itu sangat dia mampu memberikan harga tinggi, ya mampu mengeluarkan harga tinggi, yang penting kualitasnya dia baik gitu kan. Tapi kalau misalkan dia kualitasnya jelek, ya biasanya orang ya malas lah ya untuk ya bekerja sama gitu kan ya, atau misalkan dia punya proyek tertentu gitu ya. Jadi keberlangsungan suatu proyek itu walaupun tadi Ibu mengatakan di awal bahwa suatu proyek itu tidak dikatakan dia sustain gitu atau misalkan berkelanjutan atau berkesinambungan, tapi dalam hal istilahnya tuh manajemen kualitas atau ya suatu kualitas suatu proyek itu akan sustain gitu loh. Jadi kalau misalkan di proyek A dia bagus gitu kan ya, itu akan menjadi storytelling buat orang-orang di proyek selanjutnya apabila ngomongin tentang kualitas gitu. Jadi kalau misalkan ini, Ibu punya proyek nih, misalkan terus udah gitu proyek yang Ibu punya itu tentang misalkan IT infrastruktur ini bagus misalkan gitu kan. Itu akan menjadi akan diinformasikan kepada orang-orang bahwa oh ini saya punya recommended loh untuk misalkan yang menangani proyek ini gitu. Nah itu sudah menjadi rahasia umum dan orang-orang sudah mengarah kepada arah kualitas gitu kan. Jadi makanya gitu manajemen kualitas ini dipelajari gitu. Jadi biar kalian misalnya tuh kalian nanti suatu hari nanti misalkan menghandle suatu proyek itu kalian akan di awal itu pasti akan ngomongin tentang kualitas gitu. Karena di dalam suatu proyek ya kalau tanpa kualitas tersebut nonsen lah ya kalau menurut Ibu gitu kan. Kayak gitu. Terus kemudian yang pertemuan ke-12 itu adalah yang namanya manajemen komunikasi. Jadi di dalam manajemen komunikasi itu antara ya tadi kan ada stakeholder gitu kan ya. Terus kemudian ada istilahnya itu stakeholder itu bisa user juga bisa dikatakan stakeholder karena user itu akan memberikan informasi tentang kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh dia di dalam suatu proyek itu gitu kan. Nah, ini komunikasinya itu harus transparan lah dari awal gitu kan ya.
bahwa ini bentukannya seperti apa, terus ke depannya itu akan seperti apa, terus yang dibutuhkan ini seperti apa. Jadi komunikasi itu kadang-kadang menjadi hal yang krusial gitu dibandingkan kalau misalkan komunikasi kita baik, biasanya suka ada yang namanya si proyeknya itu ya berhasil, sukses gitu. Karena kita kayak semacam menjawab apa yang sebetulnya menjadi keluhan dari atau keinginan dari stakeholder tersebut, kayak gitu. Jadi kita nanti akan membahas tentang manajemen komunikasi, gitu kan ya. Terus yang ke-13 adalah tentang perubahan scope, gitu kan ya, perubahan scope bisnis, manajemen project, teknologi informasi. Jadi kadang-kadang gini, kalau bukan kadang-kadang sih ya, Ibu kan pernah misalkan hitunglah di Telkom lah ya istilahnya itu. Di Telkom itu pada saat dia membuka suatu project misalkan kayak project infrastruktur atau misalkan arsitektur dari suatu optical distribution point atau tentang FTTH ya, FTTH itu berarti jaringan gitu kan ya. Nah, di mana setiap daerah di dalam suatu scope dalam suatu jaringan tersebut itu semua akan ada perbedaan. Jadi misalkan di dalam suatu project, itulah project ODP, Optical Distribution Point, atau jaringan yang ada di misalkan di Tiban sama di di Batang Setar, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap scope bisnis atau scope yang kira-kira si Telkom bisa masuk dalam area radius berapa kilometer dari arah istilahnya tuh suatu jaringan FTTH misalkan kayak gitu. Nah, itu akan ada sebuah perubahan di dalam suatu pelaksanaannya gitu kan ya. Jadi tidak hanya misalkan pada skupnya itu daerahnya itu Tiban terus gitu. Enggak, itu pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah, nanti pada saat pertemuan ke-13 kita akan ngomongin tentang perubahan dalam skup bisnis suatu IT infrastruktur atau misalkan teknologi informasi ini gitu kan ya. Terus kemudian hal yang ke-14 itu adalah menangani krisis pada suatu proses gitu ya. Jadi tidak hanya kalau di dalam suatu proyek itu tidak hanya melulu istilahnya tuh lurus aja ya, lempeng gitu kan ya, permasalahannya itu pasti ada fluktuatif di dalam suatu proyek tersebut gitu. Nah, ini bagaimana cara kita memaintenance suatu proyek agar misalnya itu sampai tepat pada ada awalnya dan kemudian akhirnya itu bagaimana gitu. Kan berarti akhirnya itu berarti intinya kalau akhirnya itu adalah berarti close gitu kan ya di dalam satu proyek tersebut. Gitu. Oke. Pertemuan ke-15 itu pengembangan pada manajemen proyek modern, kan kemudian ada tugas besar ya. Nah, omong-omong soal tugas besar itu sebetulnya kalau dari kelas yang tahun lalu itu yang namanya project manajemen tugas besar dari manajemen project itu dia nge-capture suatu perusahaan yang ada di dalam di dalam suatu ya perusahaan tersebut gitulah ya. Dia akan ada yang namanya misalkan project-projectnya itu seperti apa gitu kan ya. Tapi ginilah intinya kalian di pertemuan pertemuan ke 14 lah ya, 14 dan 15 lah ya, mungkin itu akan ada tugas besar. Gitu sih untuk materi yang akan kita jalanin selama. Apa tugasnya? Kenapa? Tugas besarnya apa, Bu?
aja deh, karena intinya Putus-putus suaranya, Bu. Pak Najwa, ini apa namanya? Ya, tugas besarnya nanti aja kita diskusikan, tapi intinya tidak akan melenceng dari dari materi yang sudah kita sepakati yang tadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke 14 gitu. Itu aja sih, nanti mungkin Ibu pun akan nanti halo-halo lah tentang tugas besarnya itu gimana gitu kan ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain, ada sanggahan? Ya, Pak Najah. Nggak ada, Bu. Yang lain? Nggak tidur kan? Nggak Ibu Nina bobokan ini? Enggak, Bu. Ya, oke. Tidak, Bu. Ya. Tami, kamu mau nanya? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, sudah jelas ya? Jelas ya? Jadi targetnya seperti apa, prosesnya seperti apa, hasilnya, outputnya seperti apa, gitu ya. Apalagi ya, Ibu mau menyampaikan apa lagi ya? Karena di pertemuan pertama sih sebetulnya cuman ituin tentang ya pendahuluan aja sih. Gini aja deh. Ini karena kelas malam, Ibu pengen tahu, misalnya tuh di perusahaannya atau misalkan tempat kalian notabene bekerja, ini aja definisikan tentang apa namanya tuh project manajemen project di perusahaan kalian ada nggak sih? Gitu. Misalkan kalian punya ya project atau bisnis apa gitu kan ya, yang istilahnya itu tidak apa ya namanya tuh ya hanya sewaktu-waktu gitu kan ya. Itu kalau di Batam project seperti apa sih yang biasanya suka ada gitu? Sebelumnya tergambarkan nggak sih tentang apa itu manajemen project? Kalau saya belum, Pak. Bu. Belum. Sebelumnya gimana, Pak? Mungkin karena belum masuk materinya sih. Oh gitu. Oke. Oke deh. Oke, kalau gitu sebenarnya buat Ibu ini lebih, kalau untuk yang sudah bekerja sebetulnya lebih ini ya, lebih harusnya lebih mudah untuk mendefinisikan tentang apa sih project management di perusahaan kalian gitu ya. Jadi kalau tadi di RPS kan ada, kalau kalian lihat ke sebelah sana itu ada bobot nilai ya sebenarnya. Jadi biar Ibu bisa mengetahui tentang ini, boleh dong sekarang dibuat, ya kalian boleh cerita, boleh dalam bentuk cerita atau mau dalam bentuk tulisan itu ya silakan. Ibu pengen tahu tentang
apa ya? Manajemen proyek di perusahaan. Ini bebas ya, mau perusahaan sekalian atau mau googling, mau apapun lah. Ini bebas. Bantu saya. Whiteboardnya kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Nah, Ibu pengen tahu, kalian boleh googling, boleh cari di mana ya, mau itu di perusahaan tempat kalian bekerja, itu bebas. Nanti misal ini Ibu kasih waktu 10 menit ya buat menceritakan tentang manajemen project yang ada di perusahaan kalian. Perusahaan manapun lah gitu. Ada apa project apa manajemen, kebayang nggak sih gitu? Gini deh, gue mau nanya dulu. Menurut coba menurut Amel, menurut kamu manajemen project itu apa sih, Mel? Ya, Bu. Ya, menurut Amel apa sih manajemen project itu? Kayak perencanaan sebelum kayak perencanaan gitulah, Bu. Oke, perencanaan menurut Amel. Oke. Agil, menurut kamu apa sih manajemen project itu? Menurut saya Bu seperti kayak mengelola proyek Bu. Oke, mengelola proyek. Tadi kata Amel perencanaan, menurut Agil mengelola. Terus Kito? Kito, menurut kamu manajemen proyek apa sih? Manajemen proyek Bu. Hah? Manajemen proyek. Manajemen proyek itu ini ya Bu, kayak memanage proyek itu ya Bu, yang kayak
kayak kedisiplinan semuanya Bu di manage itu Bu. Apa? Kedisiplinan? Ya kayak semuanya gitu di manage Bu. Apanya yang di manage? Kayak semua proyek itu di manage proyeknya. Oke. Diolah Ya. Oke. Fajar, Ya, Bu. menurut kamu manajemen proyek itu apa sih? Manajemen proyek itu suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin, Bu, efisien. Apa-apa? Kok luplak suaranya? Manajemen proyek itu suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin. File. File. Apa, Bu? Apa suatu file? File? Apa? Tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin. Yang biasa disebut itu efisien. File. Ibu nggak pahamnya filenya. Bukan file, Bu. Bukan file. Efisien. Bukan file. Apa? Bukan file, Bu. Suatu tujuan. Suatu tujuan. Suatu upaya untuk mencapai. Upaya. Iya, upaya, Bu. Upaya, bukan file. Bukan file, upaya. Oke. Iya, upaya, Bu. Karel, Ya, Bu. menurut kamu manajemen proyek apa sih? Ya, pendekatan atau metode, Bu. Hah? Pendekatan atau metode. Pendekatan atau metode untuk? Nah, itu sih, Bu. Menurut saya, Bu. Oke. Hari, Halo, Bu. ya. Menurut kamu manajemen proyek itu apa sih? Manajemen project itu menurut saya itu kayak ngatur-ngatur sumber daya untuk sebuah project yang dijalanin dari sebuah perusahaan, Bu. Oke. Akbar, Iya, Bu. ya. Menurut kamu manajemen proyek apa sih? Kamu lagi di mana nih? Lagi di jalan ya? Iya, Bu. Ya apa manajemen proyek? Menurut saya, Bu, manajemen proyek itu perencanaan atau planning, Bu. Perencanaan atau planning. Oke. Pak Najah, Manajemen proyek adalah suatu usaha merencanakan atau mengorganisasikan. Halo, oke. Tami, Ya Bu, menurut kamu manajemen proyek itu apa? menurut saya sih itu perencanaan secara tim Bu untuk tujuan tertentu. Oke. Ricky, Halo. menurut kamu apa manajemen proyek? Ini Bu, pengaturan alur sebuah proyek Bu. Dari mulai planning sampai selesainya proyek. Oke. Rizky, Ya Bu, menurut kamu manajemen proyek apa? perencanaan untuk menjalankan suatu proyek Bu. Oke. Ya. Semuanya ternyata sudah paham apa itu yang dimaksud dengan manajemen dalam suatu proyek itu seperti apa. Ya berarti intinya ya kalau misalkan sudah tahu maksudnya kan berarti kita tinggal istilahnya itu apa sih membedah yang ada di dalam suatu proyek perusahaan itu apa aja gitu sampai dari awal sampai kepada dari planning
sampai finish gitu kan ya, dari awal perencanaan sampai kepada close suatu project itu bagaimana gitu kan ya. Oke. Mungkin karena tadi Ibu udah absen juga ya, jadi untuk pertemuan pertama ini menurut Ibu sudah cukup, karena ya Ibu sudah memberikan ini terkait masalah penilaian, kemudian RPS-nya kita gimana gitu ya, selama 16 kali pertemuan ke depan. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan kedua yang masuk ke materi dari manajemen project itu sendiri. Gitu ya. Nggak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya, oke. Ibu anggap pertemuan ini pertama ini cukup. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.